semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan latihan soal materi barisan dan deret kelas 11 matematika wajib ya. Nah, kita lanjutkan ke part 2-nya. Kemarin sudah part 1 sudah Ibu bahas nomor 1 sampai dengan nomor 8. Kali ini kita akan melanjutkan mulai dari nomor 9. Kita lihat jumlah produksi suatu pabrik pada setiap bulannya membentuk deret aritmatika. Jadi soal ini masih tentang barisan dan deret aritmatika. Jika banyak produksi pada bulan keempat 17 ton, itu berarti kita punya U4. U4-nya sama dengan 17. Dan jumlah produksi. Nah, di sini ada kata-kata jumlah. Jadi bedakan ya antara banyak sama jumlah. Berarti kita punya S4. S4-nya adalah 44 ton. Nah, maka banyak produksi pada bulan kelima. Nah, yang ditanyakan adalah U5. Ini yang dipertanyakan. Nah, di sini Ibu akan ingatkan dulu rumus UN dan rumus SN. Rumus UN untuk barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Ini ya rumusnya. Terus kalau rumus SN, N per 2, 2A ditambah N-1 B. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang gini, kita punya informasi U4 dan S4. Kita jabarkan dulu rumus untuk U4. Ya. U4 itu rumusnya adalah A plus 4 min 1B. Artinya kita punya di sini A plus 3B. Dan U4-nya sama dengan 17. Jadi, kita bisa menuliskan A plus 3B sama dengan 17. Ini persamaan yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, kita punya S4. Nah, untuk S4 rumusnya berarti kan kita punya N-nya ganti 4 ya. Jadi 4 per 2. 2A ditambah dengan 4 min 1 dikalikan dengan B. Sedemikian sehingga kita punya di sini kita sederhanakan. Ini 2. Ini 2A. 4 dikurangi 1, 3 ya. 3 kita kalikan dengan B, berarti kita punya 3B. Jadi S4-nya ini kita kali. Hati-hati, 2 tidak hanya dikali dengan 2A, tapi juga dikalikan dengan 3B. Kita punya di sini 4A ditambah 6B. Jadi untuk S4 rumusnya seperti ini. Dan kita tahu tadi S4-nya sama dengan 44. Jadi kita bisa buat 4A ditambah dengan 6B ya, sama dengan 44. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 bisa kalian eliminasi atau substitusi untuk menentukan dulu A sama B ya, nilai A sama nilai B. Oke, di sini ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi di sini kita punya A plus 3B sama dengan 17, lalu persamaan 2-nya 4A plus 6B sama dengan 44. Nah, sekarang tinggal kita pilih yang mau kita hilangkan nilai A atau nilai B-nya. Nah, di sini Ibu mau mencoba menghilangkan nilai A. Karena yang atasnya A-nya 1, yang bawah nilai A-nya 4, berarti bisa kita yang atas kita kali 4, yang bawah kita kalikan dengan 1. Oke, ini jadi 4A ditambah 12B ya. A kali 4, 4A, 3B kali 4, 12B, sama dengan 17 kita kalikan dengan 4. Hasilnya 68. Lalu yang bawahnya 4A ditambah 6B sama dengan 44. Ini lalu kita kurangi. Ya. Ini habis. Tinggal punya 12B dikurangi 6B. Berarti kita punya 6B sama dengan 68 kita kurangi dengan 44. 24 ya. Berarti nilai B-nya adalah 24 dibagi dengan 6. Nilainya sama dengan 4 ya. Oke, setelah ketemu nilai B-nya, kita tentukan nilai A-nya. Boleh substitusi nilai B ke persamaan yang pertama ataupun ke persamaan yang kedua boleh. Di sini Ibu akan substitusi ke persamaan yang pertama. Ini. Kita ganti nilai B-nya dengan 4. Jadi kita punya di sini A plus 3 dikali 4 itu sama dengan 17. Jadi kita punya A plus 12 sama dengan 17. Ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 12 ya.
Sedemikian sehingga kita punya di sini nilai A-nya 17 dikurangi 12, yaitu 5. Nah, sekarang kita cari U5, karena tadi yang ditanyakan adalah banyak produksi pada bulan kelima ya. U5-nya berarti rumusnya kan A plus 5 min 1 B, atau A plus 4B ya. Nah, nilai A-nya tadi 5, masukin, sini substitusi, nilai B-nya 4, ganti dengan 4. Jadi kita punya 5 ditambah 16, hasilnya 21. Jadi nilai U5-nya sama dengan 21. Ini jawabannya. Itu. Nomor 10, di dalam sebuah gedung bioskop terdapat 20 baris kursi. Artinya di sini N-nya adalah 20 ya. Kita tulis dulu di sini ya. N-nya 20. Kemudian jika pada baris pertama terdapat 8 kursi, artinya U1 atau A-nya ada 8. Dan setiap baris di belakangnya selalu bertambah 2. Apa ini kalau di aritmatika? Bedanya selisih jumlah kursi antar barisnya adalah 2. Berarti di sini kita punya B-nya 2. Yang ditanyakan jumlah seluruh kursi pada gedung tersebut. Kalau udah jumlah berarti UN atau SN? SN ya. Ingat-ingat dulu rumus SN. SN sama dengan N per 2. 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Ya, ini untuk rumus SN-nya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi saja. N-nya kan 20. Karena ada 20 baris kursi tadi. Jadi di sini S20 sama dengan 20 per 2, 2A, A-nya 8 ya. A-nya ganti dengan 8 ditambah 20 dikurangi 1 dikalikan dengan B. B-nya 2. Ini ya. Oke, sekarang kita sederhanakan. 20 dibagi dengan 2 hasilnya 10. 2 dikali 8 hasilnya 16. Ditambah 20 min 1, 19. Dikali dengan 2. Seperti ini ya. Lalu tinggal kita sederhanakan lagi. Ini 10. Lalu ini 16 ditambah dengan 19 kita kalikan dengan 2, 38. Jadi hasilnya 10. 16 ditambah dengan 38 hasilnya adalah 54 ya. Jadi S20 atau jumlah seluruh kursi yang terdapat di 20 baris ya. Hasilnya adalah 540. Ya. Oke, untuk nomor 11, kita perhatikan soalnya. Jumlah bilangan antara 15 dan 55 yang habis dibagi 2. Ya. Kalau habis dibagi 2, artinya bilangan genap. Sudah pasti bilangan genap ya. Kalau bilangan ganjil tidak habis dibagi 2. Nah, karena dia bilang antara 15 dan 55, berarti bilangan setelah 15, tapi sebelum 55. 15 sama 55-nya tidak ikut ya. Gitu. Oke, bilangan genap setelah 15, ada bilangan 16 ya. Oke, setelah 16, bilangan genap atau bilangan yang habis dibagi 2 lagi, ada 18. Kemudian ada 20. Kemudian 22. Sampai dengan bilangan terakhirnya, bilangan genap atau bilangan yang habis dibagi 2 sebelum 55. Ada angka berapa? Ada 54. Nah, karena yang dikatakan di sini adalah jumlah. Berarti kalau jumlah kaitannya dengan SN ya. Oke. Ibu ingatkan lagi rumus SN. N per 2. 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Tapi kita di sini belum tahu N-nya berapa. Banyaknya bilangan ada berapa. 54 itu adalah bilangan terakhir urutan keberapa. Kita belum tahu. Ya. Jadi kita cari tahu dulu. Cari tahunya gimana? Dari sini kan kita dapat informasi. U1. Ya, U1 atau A-nya. U1 atau A-nya berapa? 16. Kemudian kita bisa tahu juga nilai B-nya. B berarti bisa dicari dengan U2 dikurangi
U1. U2-nya 18. U1-nya 16. Jadi B-nya 2. Oke, kita tahu A, kita tahu B. Sekarang kita cari dulu N-nya ya. Karena di sini bilangan terakhirnya ada di 54 nih. Nah, kita mau cari tahu N-nya dari sini. Ya. Ini kan berarti sebagai UN-nya. Dengan N-nya kita belum tahu. Nah, kita cari tahu dulu. UN kan rumusnya apa? A plus N-1 dikali dengan B. Ya, ini. Nah, UN-nya 54. Masukkan di sini. 54 sama dengan A-nya berapa? A-nya 16. Ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B-nya 2. Oke, berarti kita punya 54 sama dengan 16. Ini kali. Jangan lupa N kali 2 kan jadinya 2N. Min 1 kali 2 jadi min 2. Ini ya. Lalu kita sederhanakan lagi. Ini 54. 16 kita kurangi dengan 2 hasilnya 14. Ditambah 2N. Sedemikian sehingga kita kurangi ruas kiri dan kanannya dengan 14. Ini jadi 54 dikurangi 14 sama dengan 2N. 54 kita kurangi dengan 14 hasilnya 40. Sama dengan 2N. Karena nilai 2N yang 40 maka nilai N-nya adalah 40 dibagi 2 ya. Sama-sama kita bagi 2 nih. 2N bagi 2 jadi N, 40 bagi 2 jadi 40 per 2 atau 20. Jadi N-nya ada 20 ya. Nah, maka kita bisa tahu nih nilai Sn-nya. Karena N-nya 20 berarti S20 yang kita cari. Ya. Jadi 20 per 2, 2A. Oke. Bentar ibu geser dulu. Nilai A-nya tadi 16. Berarti 2 dikali 16. Ya, ditambah dengan N-1, berarti ditambah 20 dikurangi 1 dikali dengan B-nya 2. Lalu kita hitung, 20 bagi 2, 10 ya. 2 dikali 16, 32. Lalu ini 20 dikurangi 1 itu 19, dikali dengan 2. Hitung lagi, 10, 32 ditambah 19 kalikan dengan 2 hasilnya 38. Lalu ini 32 kita tambah dengan 38 hasilnya 70. Jadi nilai S20-nya adalah 700. Nah, jadi jumlah bilangan antara 15 dan 55 yang habis dibagi 2 adalah 700. Lumayan banyak ya hasilnya. Oke, lanjut ke nomor 12. Diketahui barisan geometri 3, 12, 48, 192, dan seterusnya. Rasio dan rumus suku KN dari barisan bilangan tersebut adalah. Ini mulai masuk ke soal geometri ya. Rumus UN untuk barisan geometri. UN sama dengan A, R pangkat N-1. 3 ini adalah U1-nya atau A-nya. A sama dengan 3. Lalu nilai R-nya, R bisa kita cari dengan rasio ya, R itu ya. U2 per U1. U2-nya berapa? U2-nya 12, U1-nya 3. Jadi R-nya adalah 4. Ya. Lalu, R-nya udah ketemu ya, karena tadi pertanyaan pertamanya adalah mencari rasionya. Lalu untuk rumus suku KN-nya, ini ya. Tinggal kita substitusi saja. Jadi N-nya tidak perlu diganti. A-nya berapa? A-nya 3 dikali dengan R. R-nya 4 pangkat N-1. Ini sampai sini sudah benar sebetulnya. Tapi kita harus melihat kondisi pilihan jawaban ya. Kadang-kadang pilihan jawaban itu minta bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi di sini kalian harus ingat-ingat dulu. Kalau ada bentuk A pangkat M plus N, ya. Ini kan bisa kita jabarkan menjadi A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, ini bentuknya 4 pangkat N-1. N-1 itu sama aja N plus min 1 ya. Ya nggak? Nah,
Jadi di sini bisa kita jabarkan menjadi 4 pangkat N dikali dengan 4 pangkat min 1. Ya. Oke. Mungkin di sini bisa dituliskan kembali 3 dikali 4 pangkat N dikali 4 pangkat min 1 ya. Lalu 4 pangkat min 1. Nah, oke, di sini Ibu ingatkan kembali, kalau ada A pangkat min M, supaya pangkatnya menjadi positif, jadi kita punya 1 per A pangkat M. Jadi di sini si 4 pangkat min 1 bisa kita rubah. Jadi kita punya 3 kali 4 pangkat N dikali 1 per 4 pangkat 1. Nah, dari sini, yang 3, yang depan ini, bisa kalian kalikan dengan 1 per 4 pangkat 1. 1 per 4 pangkat 1 kan sama aja 1 per 4 ya. Jadi 3 dikali dengan 1 per 4, kita punya 3 per 4 ya, dikali dengan 4 pangkat N. Jadi rumus UN-nya adalah 3 per 4, 4 pangkat N. Seperti itu. Mari kita lanjutkan nomor 13. Ada barisan geometri ya di sini ya. 1 per 6, 1 per 2, 3 per 2, sampai dengan 81 per 2. Yang ditanyakan banyak suku pada barisan geometri adalah, kita ingat-ingat dulu rumus UN. Sama dengan A, R, pangkat N min 1. Jangan sampai keliru ya. Untuk geometri dan aritmatika rumus UN-nya berbeda. Nah, berarti kita butuh informasi A dan R dulu. A-nya berapa? A-nya 1 per 6. Lalu R-nya bisa kita cari dengan U2 per U1. U2-nya 1 per 2. U1-nya 1 per 6. 1 per 2 dibagi dengan 1 per 6. Ini akan sama dengan 1 per 2 dikali 6 per 1 ya. Nah, ini bisa kita bagi, ini 1, ini 3. Nah, sehingga hasilnya 3 per 1 atau 3. Jadi R-nya 3. Nah, lalu kita tahu di sini UN, karena untuk menentukan banyak suku, ya, baik itu untuk geometri maupun untuk aritmatika, kita tinggal lihat suku terakhirnya ini ada di urutan keberapa sih, gitu ya. Di sini bisa kita tuliskan UN-nya 81 per 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian AR pangkat N-1 sama dengan 81 per 2. A-nya berapa? A-nya 1 per 6. Masukin. 1 per 6, R-nya 3. Pangkat N-1 sama dengan 81 per 2. Nah, untuk memudahkan mencari nilai N-nya, berarti di sini kalian bisa luas kiri dan luas kanan sama-sama kita bagi dengan 1 per 6. Atau sama-sama kita bisa kali dengan 6 ya. 1 per 6 dikali dengan 6. Terus yang ini tetap ya, 3 pangkat N-1 sama dengan 81 per 2 dikali dengan 6. Nah, oke, ini habis ya. 6 bagi 2 itu 3. Jadi kita tinggal punya di sini 3 pangkat N-1 sama dengan 81 dikali dengan 3. 243. Nah, untuk memudahkan mengerjakan ini, karena di sini bentuknya 3 pangkat sesuatu yang di ruas kiri ya. Jadi ruas kanan bisa juga kita ganti jadi 3 pangkat sesuatu, pasti saling berkaitan ya. 243 itu 3 pangkat berapa gitu ya. Jadi di sini 3 pangkat N-1 sama dengan 3 pangkat 5 ya. Nah, ketika dua-duanya sudah sama-sama 3 pangkat sesuatu gitu ya. Jadi di sini kalian tinggal memikirkan pangkatnya saja karena yang mau cari kan N-nya ya. Jadi tinggal kita buat saja di sini. N-1 sama dengan 5. Berarti untuk nyari nilai N-nya, ruas kiri tambah 1, ruas kanan juga ditambah 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi N-nya sama dengan 6. Sehingga banyak suku pada barisan geometri di atas tadi di soal itu adalah 6. Begitu ya. Lanjut ke nomor 14. Diketahui suatu barisan geometri dengan suku keduanya adalah 14 dan suku kelimanya 112. Kita tuliskan dulu informasinya. U2-nya 14, 5-nya 112.
Maka nilai suku ke-9, yang ditanyain suku ke-9. Berarti kan kita butuh informasi suku pertama sama rasionya. Nah, itu kita belum tahu ya. Jadi di sini bisa kita jabarkan rumus untuk U2. Karena rumus UN adalah AR pangkat N-1, berarti untuk rumus U2 adalah A dikali R pangkat N-nya 2 ya. 2-1. Atau kalau disederhanain jadi AR pangkat 1 atau AR ya. Sehingga di sini kita punya AR sama dengan 14. Ya. Lalu untuk U5-nya berarti AR pangkat 5-1 atau AR pangkat 4. Jadi di sini kita punya AR pangkat 4 sama dengan 112. Lalu untuk mencari rasio dulu ya, cari rasio dulu. Yang pertama kalian bisa membandingkan suku kedua dengan suku kelima atau suku kelima dengan suku kedua. Ini boleh dibalik-balik ya, terserah. Di sini ibu mau membandingkan suku yang lebih besar dibagi dengan suku yang lebih kecil. U5 tadi rumusnya AR4, U2 rumusnya AR. AR4-nya nilainya 112, AR-nya nilainya 14. Ya. Di sini sama-sama punya A, bisa dicoret ya, habis. Jadi tinggal punya R4 sama R. R-nya ini pangkat 1 ya. Nah, masih ingat untuk pembagian bilangan berpangkat? Kalau ibu punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti pangkatnya bisa kita kurangi ya. A pangkat M dikurangi N. Sehingga di sini R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 1, hasilnya R pangkat 4-1. Kemudian 112 kita bagi dengan 14, hasilnya adalah 8. Bisa kita tuliskan. Kemudian R pangkat 4 kurang 1 berarti sama aja R pangkat 3 ya. R pangkat 3-nya 8. Jadi untuk mencari nilai R-nya tinggal kita cari akar 3 dari 8 ya. Akar 3 dari 8 berapa? Berapa sih kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8? Gitu ya, kalau kita balik kalimatnya ya. Jadi di sini adalah 2. Gitu. Jadi ketemu nilai R-nya 2. Nah, setelah ketemu nilai R, ini tadi yang pertama ya. Nah, yang kedua di sini Ibu tuliskan di sampingnya. Setelah ketemu nilai R, berarti kita bisa mencari nilai A-nya. Nah, ini R-nya bisa kita substitusi ke AR sama dengan 14, tapi boleh juga ke AR pangkat 4 sama dengan 112. Nah, ibu akan substitusi ke yang pertama ya, yang AR sama dengan 14. Kita ganti R-nya dengan 2, jadi A dikali 2 sama dengan 14. Nah, ini kan sama aja 2A sama dengan 14, berarti nilai A-nya sama dengan 14 bagi 2, yaitu 7. Setelah ketemu R, setelah ketemu A, berarti kita bisa cari nilai suku ke-9 atau U9-nya. U9 itu rumusnya apa sih? Rumusnya berarti AR pangkat 9 dikurangi 1. Atau AR pangkat 8. Tinggal kita substitusi aja nilai A-nya 7, R-nya 2. Berarti 7 dikali 2 pangkat 8. Ya, berarti 7 dikali 2 pangkat 8 berapa? 256. 7 kita kalikan dengan 256. Hasilnya adalah 1792. Jadi suku ke-9-nya adalah 1792. Begitu. Nilai suku tengah barisan geometri 2618 sampai dengan 1458 adalah, kita ingat-ingat dulu rumus untuk suku tengah. Rumus suku tengah untuk barisan geometri, UT sama dengan akar A dikali dengan UN. A-nya apa? UN-nya apa? A-nya adalah suku pertamanya. Suku pertamanya di sini 2. Ya. UN adalah suku terakhirnya. Suku terakhirnya di sini adalah 1458. Jadi tinggal kita substitusi saja ke rumus UT-nya. UT sama dengan akar dari 2 dikali UN-nya 1458. Jadi sama dengan akar dari 2916. Boleh sambil kalian cek di kalkulator atau di hitungan kalian ya. 54.
Jadi suku tengah dari barisan geometri pada soal adalah 54. Di antara bilangan 7 dan 224 disisipkan 4 buah bilangan positif sehingga terbentuk deret geometri. Rasio yang terbentuk adalah, berarti kan di sini pada awalnya hanya ada 2 bilangan ya. Ada 2 bilangan, yaitu ini sebagai U1-nya, ya kan ya. Ini sebagai U1-nya. Kemudian 224-nya ini adalah U2-nya. Ini sebagai U2. Kalau di barisan geometri yang ditanyakan rasio yang terbentuk setelah barisan itu disisipkan, kan rumusnya gini. R aksen sama dengan akar K plus 1 dari R. Jadi R aksen ini adalah rasio yang terbentuk setelah barisan bilangan itu disisipkan. Jadi rasio yang baru ya ibaratnya gitu. Tapi kalau R aja itu berarti rasio awalnya. Nah, kita cari dulu nih si R awalnya. Kalau di barisan geometri kan untuk mencari rasio itu berarti U2 per U1. Nah, ini U2-nya berapa sih? Ada 224. U1-nya 7. Berarti 224 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 32. Ini R awalnya. Lalu kita perlu informasi apa? K. K itu adalah bilangan yang disisipkan. Yang bilangan yang disisipkan ada berapa di sini? Oh, ada 4. Berarti ini K-nya. Ya. Oke, kita tinggal tulis saja K-nya 4. Sedemikian sehingga kita punya nilai R aksennya sama dengan akar K plus 1. K plus 1 berarti 4 plus 1 dari 32. Atau akar 5 dari 32. Berarti akar 5 dari 32 sama aja gimana? Sama aja bilangan berapa sih kalau dipangkatkan 5 hasilnya 32? Oh 2. Jadi akar 5 dari 32 adalah 2. Sehingga rasio yang terbentuk atau rasio baru ya, rasio barunya itu adalah 2. Begitu. Nomor 17, suku ketiga dan suku keenam barisan geometri adalah 20 dan 160. Kita tuliskan dulu. U3-nya 20, U6-nya 160. Yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertamanya. Jadi kalau jumlah kaitannya dengan SN ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah S5. Berarti kita butuh informasi apa aja? Kalau untuk mencari S5, kita butuh suku pertama atau A-nya dan nilai R-nya atau rasionya. Gitu ya. Nah, ini kita jabarin dulu. 3 sama dengan AR pangkat 3-1 atau AR kuadrat. Jadi kita punya di sini AR kuadrat sama dengan 20 ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, U6 sama dengan AR pangkat 6-1 atau AR pangkat 5 ya. Jadi kita punya di sini AR pangkat 5 sama dengan 160. Nah, dari dua informasi yang sudah kita jabarkan ini, kita bisa membandingkan ya antara U6 dan U3. Jadi bisa dibuat seperti ini. U6 per U3 sama dengan AR pangkat 5 per AR kuadrat sama dengan 160 dibagi 20. Lalu ini bisa kita bagi, A dibagi A habis ya. A dibagi A habis, lalu ini bisa kita coret. 16 kita bagi dengan 2, berapa hasilnya? 8 ya. Nah, R pangkat 5 dibagi dengan R pangkat 2 berarti sama aja R pangkat 5 min 2. Atau R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R-nya sama dengan akar 3 dari 8. Berapa? Akar 3 dari 8. Oh, berapa dipangkatkan 3? Hasilnya 8. 2 deh. Jadi rasionya adalah 2. Setelah ketemu nilai R-nya, berarti bisa mencari nilai A-nya dengan cara mensubstitusi nilai R ke salah satu. Boleh ke sini, boleh ke sini ya. Nah, Ibu mau substitusi ke yang AR kuadrat. AR kuadrat sama dengan 20. Berarti A-nya belum tahu, R-nya bisa kita ganti dengan 2 kuadrat sama dengan 20.
2 dikuadratkan kan 4 ya. Jadi kita punya 4A sama dengan 20. Jadi nilai A-nya sama dengan 20 dibagi 4, yaitu 5. Gitu ya. Jadi nilai A-nya 5. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama. Nah, di sini ya, Ibu ingatkan kembali untuk rumus SN dari barisan geometri kan memang ada 2 ya, tergantung dari nilai R-nya. Nah, sekarang kita lihat nilai R-nya kan 2. 2 ini kan lebih dari 1. Jadi kita bisa pakai rumus SN-nya sama dengan A dikali dengan R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Tinggal kita substitusi saja. Karena 5 suku pertama berarti S5 sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 5, R-nya 2, pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 2 min 1. Jadi 5, 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. 32 kita kurangi dengan 1, berarti 31 dibagi 1. 5 kita kalikan dengan 31, berarti hasilnya sama dengan 155. Jadi nilai untuk S5-nya adalah 155. Gitu ya.